Sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, sahabat belajar, tadi Kak Via udah ngajakin semuanya untuk Ayo Belajar, yang artinya sekarang kita mau belajar. Tapi belajarnya tentang apa sih Kak Via? Hari ini Kak Via mau pembelajaran yang enteng-enteng aja deh buat sobat belajar. Tapi yang pastinya ini adalah pengetahuan yang sangat useful banget ya, pengetahuan yang sangat berguna nih agar sobat belajar bisa mengetahui efek samping, mengetahui bagaimana cara penggunaannya, dan juga bisa menghindari dampak buruknya dari informasi yang akan Kak Via kasih nih hari ini. Memangnya gimana sih Kak? Emang informasi apa sih yang Kak Via hari ini mau kasih? Kak Via kasih clue nih. Judulnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Loh, itu bukannya slogan Kak? Iya, dan slogan itu yang akan kita pakai hari ini untuk mempelajari informasi berikut. Penasaran? Nah, hari ini Kak Via mau bahas tentang metode kontrasepsi. Memang Kak Via harus akui ya, kita masih sedikit agak tabu nih membicarakan tentang apa itu metode kontrasepsi, kecuali kalau memang konteksnya itu adalah orang yang sudah menikah. Tapi sebelum menikah juga kita harus tahu nih bagaimana caranya bisa menggunakan kontrasepsi yang betul. Tapi ada satu fun fact nih dari kontrasepsi yang mungkin belum banyak orang yang tahu, karena biasanya memang kontrasepsi ini umumnya diketahui adalah alat yang mencegah kehamilan. Tapi sebenarnya dia punya fungsi lain nih, walaupun sebenarnya ya harus dalam dosis yang benar juga nih kalau misalnya mau digunakan sebagai obat lain. Apa itu? Kita lihat fun fact-nya sebelum kita bahas tentang metode kontrasepsi. Bahwa benar gak sih kalau misalnya pil KB itu bisa menghilangkan jerawat? Wow, baru tahu ya, ternyata pil KB itu selain untuk mencegah kehamilan, dia juga bisa menghilangkan jerawat. Jadi punya fungsi lain. Lalu bagaimana caranya pil KB itu bisa menghilangkan jerawat? Mekanismenya seperti apa, Kak? Nah, ternyata pil KB ini kan dia kaya akan estrogen dan juga progesteron kan. Nah, estrogen dan progesteron ini dia bisa menutup atau menekan pertumbuhan sekresi hormon androgen pada ovarium dan juga pada kelenjar minyak. Dimana biasanya jerawat ini kan memang dihasilkan karena adanya penyumbatan atau infeksi pada kelenjar minyak atau pada pori-pori, ya kan? Nah, itu biasanya memang dihasilkan dari tingginya sekresi androgen nih. Nah, makanya di sini fungsinya si pil KB ini ya untuk menekan androgen tadi. Nah, tadi kan Kak Via udah bilang ya bahwa kandungan di dalam pil KB itu adalah estrogen dan progesteron yang bekerja sama keduanya untuk menekan androgen tadi kan. Nah, kalau misalnya estrogen doang Kak atau progesteron doang, it's not works. Oke, keduanya itu harus bekerja secara bersamaan sobat belajar. Jadi makanya pil KB-nya itu nggak hanya satu, tapi biasanya kombinasi. Kombinasi seperti apa sih Kak yang bisa membuat jerawat itu hilang? Nah, kita lihat ya. Kombinasinya adalah ethinyl estradiol, kemudian ada norethindrol, kemudian ada ethinyl estradiol dan juga norgestimate, dan ada ethinyl estradiol dan dospirenol. Oke, nah jadi harus ini ya, estradiolnya harus dikombinasikan ya. Jadi intinya estrogen dan progesteron ini kan sebenarnya estradiol adalah bentuk lain dari estrogen, dan ketiga nama di sini juga adalah nama lain dari progesteron. Jadi harus keduanya dikombinasikan agar dapat menghilangkan jerawat. Walaupun sobat belajar, sebenarnya nggak bisa juga kita sembarangan mengkombinasikan keduanya, jadi harus tetap dalam standar dokter. Jadi kalau misalnya ternyata soal belajar mau nyobain nih, oh ternyata pil KB itu dia bisa menghilangkan jerawat, aku coba deh gitu. Ternyata tapi nggak ngefek atau justru malah mempengaruhi kesehatan soal belajar. Nah, itu langsung soal belajar harus periksakan ke dokter ya, karena kan sebenarnya memang di sini tuh belum terlalu ada takaran yang pasti banget nih. Jadi baru penelitian di luar saja. Oke, sahabat belajar semuanya. Nah, jadi ternyata obat jerawat itu nggak hanya dari obat jerawat yang biasa kita totol-totol aja tuh di wajah, tapi sebenarnya juga bisa pakai pil KB. Walaupun efek sampingnya juga harus kita perhatikan nih. Sebenarnya kalau misalnya ketika masih remaja kita mengkonsumsi pil KB itu juga nggak bagus karena bisa menyebabkan
porosis yang jauh lebih cepat dibandingkan yang seharusnya. Jadi bayangin kalau misalnya masih remaja tapi sudah osteoporosis. Oke, semuanya seperti itu ya. Terus pil KB itu selain untuk menghilangkan jerawat kan tadi untuk mencegah kehamilan. Tapi sebenarnya bagaimana sih mekanisme pil KB ini bisa mencegah kehamilan? Terus selain pil KB, kontrasepsinya apalagi sih Kak? Kayaknya aku tahu masih sedikit nih. Penasaran apa saja kontrasepsinya? Yuk, jangan kemana-mana, kita belajar bareng-bareng di Ayo Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sahabat belajar. Nah, tadi kita mau tahu nih bagaimana caranya dari berbagai metode kontrasepsi ini, cara bagaimana dia bekerjanya dan efek sampingnya apa sih. Tapi sebenarnya kontrasepsi itu apa sih? Ya kan? Definisinya tuh apa sih? Ingat dong, kalau misalnya kita mau belajar itu pasti kita harus tahu dulu apa sih artinya sebelum kita mengenal lebih jauh. Nah, metode kontrasepsi itu adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi ada cara atau alat nih. Bisa menggunakan cara, bisa juga menggunakan alat. Caranya bagaimana, alatnya bagaimana, apa saja bentuknya, kita lihat. Oke, yang pertama adalah dari metode kontrasepsi alami dulu nih, yang berarti menggunakan cara. Oke, karena nggak ada alatnya. Nah, bagaimana metode kontrasepsi secara alami? Yang pertama menggunakan kontrasepsi kalender. Jadi sobat belajar harus tahu nih, di mana masa subur sobat belajar. Nah, ketika itu berarti sobat belajar tidak boleh memiliki hubungan seksual gitu. Karena nanti jadi malah istilahnya gitu. Oke, gampangnya kayak gitu aja. Jadi lihat nih masa suburnya di tanggal berapa. Sobat belajar harus tahu dulu siklus menstruasinya seperti apa dan hindari tanggal-tanggal tersebut. Oke. Yang kedua adalah coitus interruptus, yaitu adalah pengeluaran penis sebelum terjadi ejakulasi. Jadi misalnya mau ejakulasi nih, oke, harus segera dicabut nih ya. Spermanya itu tidak masuk ke dalam vagina. Oke? Seperti itu ya sobat belajar. Nah, ini adalah metode kontrasepsi yang menggunakan, nggak menggunakan ya, tapi hanya menggunakan cara aja tanpa adanya alat. Kalau yang pakai alat, gimana Kak? Kalau yang pakai alat, contohnya adalah seperti ini. Tapi kalau di sini, alatnya itu ya masih dia berupa kimia aja, jadi belum alat banget nih. Yang pertama ada pil KB, susu KB, dan suntik KB. Ini alat-alatnya buat KB semua Kak? Iya. Dan prinsipnya juga sebenarnya sama sobat belajar, yaitu adalah untuk memberikan hormon estrogen agar menekan hormon FSH dan juga LH. Nah, jadi gimana ceritanya? Estrogen yang terkandung di pil KB, susu KB, dan suntik KB ini bisa menekan FSH dan LH. Masih ingat ya pada siklus menstruasi itu kan dia memang estrogen dan progesteron itu akan menghambat keluarnya FSH dan LH. Di mana FSH itu dia memang fungsinya untuk membentuk oosit sekunder. Kalau misalnya LH dia adalah untuk ovulasi. Nah, kalau misalnya nggak ada ovulasi, nggak ada pembentukan oosit sekunder, berarti kan walaupun spermanya masuk, kan nggak akan ada oosit sekunder yang akan dibuahi. Betul? Ya udah, jadi dia masuk aja gitu. Oke? Jadi spermanya tetap akan masuk, tapi nggak ada yang dibuahi. Nah, cara kerjanya seperti itu sebenarnya. Jadi dia ada di permainan hormon, makanya disebut sebagai metode kimiawi. Nah, kalau misalnya yang pertama nih, yang biasa dikonsumsi itu adalah pil KB. Cuma memang pil KB ini harus dikonsumsi secara efektif agar tingkat kegagalannya juga rendah, yaitu sekitar 0,3%. Kemudian ada susu KB nih, kalau misalnya nggak mau ribet minum pil, bisa pakai susu KB, yaitu adalah implan. Nah, jadi susu KB ini sebenarnya ada implan berupa plastik, nantinya implan ini akan dimasukkan di bawah lapisan kulit, jadi di bawah lapisan kulit langsung menuju aliran darah gitu. Nanti progestin yang ada di susu KB akan langsung masuk ke aliran darah. Oke? Nah, di susu KB ini dia punya efek samping nih, jadi dia akan meningkatkan sekresi lendir pada serviks sehingga memang sperma ini susah sekali nih untuk melewati serviks. Oke, jadi banyak yang mati nih di serviks. Kemudian suntik KB, kalau nggak mau ada yang ganjel-ganjel di bawah kulit, bisa juga pakai suntik KB. Nah, biasanya suntik KB ini dia akan disuntikan di lengan ataupun paha. Sebenarnya tingkat keberhasilannya juga sama seperti pil KB, itu adalah 0,3%. Oke? Dan dia juga akan meningkatkan konsentrasi lendir pada serviks sehingga sperma itu susah sekali nih untuk masuk ke dalam
Apa? Untuk masuk lebih jauh lagi ke uterus sampai dengan ke tuba falopi. Tapi ada satu yang berbeda, yaitu adalah dengan menggunakan spermisida. Kalau spermisida dia mainnya bukan di hormon, tapi menggunakan gel. Nah, gel spermisida ini dia harus dimasukkan ke dalam vagina wanita sebelum berhubungan seksual, sobat belajar, oke? Nah, kemudian agar lebih efektif lagi nih spermisidanya, dibantu dengan penggunaan kondom pada laki-laki, gitu, oke? Nah, emang sebenarnya dia fungsinya apa sih Kak spermisida ini? Dia itu untuk membunuh sperma-sperma. Jadi spermanya itu misalnya kalau misalnya nggak pakai kondom nih sobat belajar, ya spermanya dia akan masuk tapi akan mati nih, karena kan di sekitar vaginanya dia ada spermisidanya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan kondom, itu tingkat efektivitasnya akan semakin tinggi. Oke? Seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang pakai alat dan juga pakai kimiawi. Kalau sekarang yang benar-benar hanya pakai alat saja, yaitu adalah IUD atau kita sebut sebagai spiral ya, biasanya ibu-ibu nyebutnya. Spiral atau intrauterine device. Nah, kalau yang ini sebenarnya adalah plastik berbentuk T ya, yang di dalamnya itu ada kumparan besinya nih. Nah, jadi karena IUD ini dimasukkan ke dalam uterus, jadi dianggap oleh tubuh ini sebagai benda asing nih, sobat belajar. Nah, karena dianggap sebagai benda asing, ketika sperma itu masuk, kan ketemu sama ini nih, kan ketemu sama IUD ini, jadi dianggap benda asing nih. Jadi ya apapun yang masuk ke dalam tuh dianggap sebagai benda asing. Makanya IUD ini dia akan meningkatkan jumlah leukosit. Masih ingat ya, leukosit atau sel darah putih itu kan tugas utamanya adalah untuk memfagosit ataupun merusak atau melisiskan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau di sini kasusnya adalah sperma gitu. Jadi tingkat leukosit di dalam uterus ini dia tinggi banget nih sobat belajar. Jadi semuanya tuh bakal difagosit tuh sperma-sperma yang masuk ke dalam uterus ini. Oke, sobat belajar. Nah, tapi sobat belajar, IUD ini juga harus dirawat dengan baik nih, karena kan dia alat, sobat belajar. Jadi kalau misalnya nggak sering dikontrol atau nggak sering dicek, dia juga sebenarnya bisa menimbulkan kanker uterus juga nih, atau kanker rahim gitu. Dan sebenarnya karena memang penggunaannya dia jangka panjang dan banyak sekali ini ya, ibu-ibu yang menggunakannya tapi masih agak awam ya, harus dikontrol berapa kali atau apakah ini harus diganti, jadinya karena sudah lama nggak dikontrol tadi malah justru menimbulkan kanker tadi yang tadi Kak Fia bilang. Awalnya dia akan infeksi dulu nih, berupa infeksi dulu, nanti karena lama-kelamaan infeksinya terlalu lama didiamkan akan berubah menjadi kanker, dan akhirnya kanker ini bisa berujung pada kematian sobat belajar. Jadi makanya tinggi banget nih tingkat kematian. Salah satunya tingkat kematian wanita yang disebabkan karena kanker uterus, salah satunya penyebabnya adalah IUD. Jadi ingat ya, apapun metode kontrasepsi yang memang akan digunakan yang akan digunakan, apapun itu, semuanya punya resiko masing-masing dan juga punya tingkat efektivitas masing-masing. Oke? Nah, makanya harus watch out nih, ya kan? Jangan sampai ya kita nggak tahu apapun tentang kontrasepsi, oke? Karena semuanya ini berkaitan dengan sistem pemerintah nih, yaitu adalah keluarga berencana. Ya 2 anak aja cukup, ya kan? Karena kebetulan populasi di Jakarta itu sudah sangat melonjak, sudah sangat padat, sampai memang sudah tidak ada lahan lagi nih untuk menampung populasi yang ada di Jakarta. Oke, sobat belajar, nah itu adalah IUD. Kemudian, yang terakhir adalah metode kontrasepsi secara mekanis. Oke, yang pertama adalah kalau di laki-laki namanya vasektomi, kalau misalnya di wanita namanya adalah tubektomi. Nah, kalau sobat belajar perhatikan di sini, sebenarnya metodenya hampir sama, yaitu adalah untuk memotong saluran. Nih, memotong saluran pengeluaran zat sel gamet. Nih, ini karena ini atau ini. Oke,
Nah, kalau misalnya di laki-laki, itu kan dia adalah vasektomi. Vasektomi berarti vas deferensnya dipotong. Seperti kita tahu ya bahwa untuk menghasilkan sperma, itu kan dia memang jalurnya itu dari testis akan menuju vas deferens. Nah, tapi kalau misalnya vas deferensnya dipotong seperti ini, berarti kan spermanya nggak bisa kemana-mana lagi dong. Nah, makanya kontrasepsi seperti ini, dia memang jangka panjang, Sobat Belajar. Oke, dia jangka panjang dan memang sudah permanen nih. Tidak seperti suntik KB, pil KB, IUD, ya kan? Itu semua masih ada jangka itu semua masih harus terus dikontrol. Apalagi kalau misalnya IUD tadi masih harus diganti beberapa tahun. Kalau pil KB itu harus terus menerus. Kalau misalnya pil KB-nya dia nggak diminum atau suntik KB-nya nggak disuntik atau implannya nggak diganti, nah itu juga bisa meningkatkan kemungkinan untuk hamil juga nih, oke? Nah, tapi kalau misalnya vasektomi dan juga tubektomi, ya dia memang sudah tidak perlu lagi kontrol. Jadi memang sudah permanen dan memang ya sudah 100% kemungkinan berhasilnya, oke? Ya karena memang salurannya sendiri itu sudah tidak bisa mengalirkan lagi nih ovum maupun sperma, oke? Nah, seperti ini. Jadi vas deferensnya kalau di laki-laki dia akan dipotong, ya, vas deferensnya. Kemudian akan diikat nih. Nah, seperti yang Sobat Belajar lihat di sini nih. Kalau hapus dia biar kelihatan. Nah, lihat nih ya. Vas deferensnya dibagi 2. Kelihatan nggak Sobat Belajar? Ini kopia zoom nih. Nah, ini. Lihat deh. Ini kan vas deferens yang ujung bawah, nih vas deferens yang ujung atas dipotong. Nah, nanti masing-masing diikat. Nah, lihat ya. Masing-masing diikat. Jadi biar ya spermanya nggak bisa jalan nih ke atas sini. Oke. Nah, biasanya dia diikatnya pakai benang. Bisa diikatnya pakai benang jahit. Oke. Gambar spermanya ya kayak gini. Ya spermanya nggak bisa naik ke atas sini. Oke, ya udah dia di sini aja. Gitu. Oke, makanya dia tidak bisa menghasilkan sperma ya, karena jalurnya udah dipotong. Oke, seperti itu kalau untuk vasektomi. Tapi mau ngapusnya lupa. Oke, itu vasektomi. Nah, ini juga sebenarnya vasektomi juga banyak digunakan nggak hanya di manusia sih Sobat Belajar, karena biasanya di binatang peliharaan, apalagi kayak kucing sama anjing tuh mereka juga biasanya pasti vasektomi sih. Kebanyakan sih yang cowok, atau bahasa ininya dikebiri gitu ya. Bahasa Indonesianya dikebiri. Oke. Nah, kalau misalnya yang perempuan atau yang wanita, itu dia disebut sebagai tubektomi. Kenapa tubektomi? Nah, coba tadi kan vas deferens itu namanya vasektomi. Berarti kalau misalnya tubektomi, berarti apa yang dipotong? Ayo coba kita main ini nih. Kan vasektomi. Yang dipotong vas deferens. Tapi kalau misalnya tubektomi, kira-kira ini potong apa? Apa organ di wanita yang depannya tu? Nah, tutup botol. Tulip. Apa? Tubek, tulip, tutup, tuli. Apa? Itu adalah tuba fallopi. Tuba fallopi. Atau bahasa Indonesianya biasanya adalah oviduk. Yang mana kira-kira tuba fallopi Sobat Belajar? Lihat nih yang ini. Kira-kira yang mana tuba fallopinya? Yang ini kah? Yang ini kah? Ini. Ya, Kavia kasih ini deh. Kavia kasih nomor 1, 2, 3, 4 di sini. Oh, sorry. 4-nya di sini. 4-nya di sini, 5-nya di sini, 6-nya di sini. 6. Oke. Yang mana? Tuba fallopi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Kira-kira yang mana Sobat Belajar? Yang mana ya Kak? Ayo, baru juga kemarin kita bahas
Nomor 1, 2, 3 apa? Yang berapa nih? Kan tadi Kavia udah kasih penjelasan nih. Kalau di vasektomi tadi udah Kavia kasih semua. Biar sobat belajar paham dulu nih cara kerja dari kontrasepsi mekanis tubektomi sama vasektomi. Tapi kalau misalnya sekarang di tubektomi, Kavia yang kasih kuis untuk sobat belajar. Kira-kira yang mana tubafalopinya? Kalau di sini kan ya udah dia cuma ngezoom doang nih bagiannya, tapi sebenarnya bagian mana yang dipotong? Kira-kira yang mana? Tubafalopi yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Kita urutin dulu kali ya dari awal. Oke, nomor 1. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu berarti adalah ovarium sebagai penghasil oosit sekunder atau sebagai penghasil ovum. Kemudian yang nomor 2 adalah apa? Yang kedua adalah fimbre yang nantinya akan menangkap ovum. Oke. Nah, kemudian ovumnya akan jalan menuju suatu saluran nih yang ada di sini. Serut. Jalan gitu kan. Nah, salurannya namanya apa? Yang nomor 3, tempat ovum jalan dan tempat terjadinya fertilisasi. Apa namanya? Yaitu adalah tuba falopi atau ovidul. Baru nanti dari tuba falopi dia akan turun ke nomor 4, yaitu adalah apa? Kalau dari tuba falopi turunnya kemana? Turunnya adalah ke uterus. Oke, nomor 4 atau biasanya kita sebut sebagai rahim. Nah, kemudian nomor 5, ayo masih inget gak? Nomor 5 kalau habis dari uterus, ya kan? Habis dari uterus, turunnya kemana lagi? Turun lagi ke leher rahim atau kita sebut sebagai cervix. Oke, kemudian nomor 6, tempat terjadi kopulasi. Namanya apa? Pagi? Nah, oke, jadi sekarang udah tahu ya. Tuba falopi nomor berapa? Yang nomor 3. Oke, baru deh. Tuba falopi ini di proses tubektomi itu akan dipotong seperti yang di sini. Kemudian atau akan disumbat nih, cauterize nih yang di sini, dimatikan sel-selnya. Atau dia akan diikat seperti yang di sini, banded. Oke. Nah, oke. Dulu. Saya geser dulu deh. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kalau tadi vasektomi kan dia memang hanya akan dipotong, ya kan? Dia hanya akan dipotong, kemudian diikat, ya kan? Tapi kalau misalnya di tubektomi dia bisa menggunakan 3 cara. Yaitu yang pertama adalah bandit, mengikat saluran tuba falopi, kemudian dipotong dan diikat seperti pada vasektomi, dan juga yang terakhir adalah cauterize. Ya, dimatikan sel-selnya. Oke, jadi ada 3 cara. Sebenarnya kalau misalnya dalam praktek medis, biasanya hanya salah satu nih sobat belajar, entah itu istrinya yang ditubektomi atau suaminya yang divasektomi. Jarang sih kalau misalnya suami istri itu istrinya ditubektomi, suaminya juga di vasektomi. Itu jarang biasanya. Oke. Tapi kebanyakan sih biasanya vasektomi ya. Karena kan memang kalau wanita itu dia akan ada saatnya akan menopause. Dia memang akan berhenti untuk menghasilkan oosit sekunder. Ya kan ketika menopause itu. Tapi kalau laki-laki dia memang akan menghasilkan sperma sepanjang hidupnya. Makanya lebih banyak yang melakukan vasektomi dibandingkan yang melakukan tubektomi. Oke, sobat belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah metode yang paling permanen dibandingkan metode-metode yang sebelumnya. Oke. Nah, seperti itu. Seperti itu apa ya, Kak? Seperti itu metode-metode kontrasepsi yang memang umum nih. Sebenarnya masih banyak metode kontrasepsi, tapi yang memang umum dilakukan oleh orang-orang di Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah yang tadi nih, adalah metode-metode yang tadi sudah Kavia sebutkan. Oke, jadi hari ini kita udah belajar tentang metode kontrasepsi, yaitu adalah metode pencegahan fertilisasi yang mencegah kehamilan. Nah, tadi ada beberapa cara ya. Yang pertama ada metode alami yang tanpa menggunakan alat tapi menggunakan cara. Yang pertama adalah kontrasepsi
alami atau kontrasepsi kalender nih, jadi menghindari masa-masa subur. Kemudian ada coitus interruptus, yaitu adalah menarikan penis sebelum terjadi ejakulasi sperma, oke? Nah, kemudian ada metode kimiawi yang menggunakan obat-obatan, yaitu biasanya adalah pil KB, suntik KB, dan juga susuk KB atau implan KB. Jadi ketiganya ini punya prinsip yang sama, adalah untuk mensekresikan estrogen dan juga progesteron yang tinggi untuk menurunkan sekresi FSH dan LH. Jadi menekan nih estrogen dan progesteronnya tinggi, maka FSH dan LH yang nantinya akan membuat dan juga memproduksi ovum serta mengovulasikan ovum, dia tidak akan bekerja nih. Jadi nggak akan ada oosit yang dihasilkan. Nah, kemudian ada satu lagi metode kimiawi, ya memang ini berbeda sih ya caranya, yaitu adalah menggunakan spermisida, yaitu adalah gel yang mematikan sperma. Caranya bagaimana? Spermisida ini dia memang biasanya dioleskan di bagian vagina, dan biasanya untuk penggunaan spermisida ini dia akan dibarengi oleh penggunaan kondom juga. Oke? Seperti itu ya, yang memang biasa dijual itu kan ya kondom-kondom yang biasa kita lihat di ini ya. Jadi jangan kayak ngerasa iya apaan tuh kondom gini. Kan sekarang udah tahu kalau kondom itu dia memang metode kontrasepsi. Jadi jangan ini lagi ya, jangan menganggap itu sesuatu yang aneh atau sesuatu yang gimana gitu. Oke, nah kemudian tadi setelah yang metode kontrasepsi kimiawi, ada juga metode kontrasepsi yang menggunakan alat yang banyak juga digunakan, hampir sekitar 70% sih biasanya dipakai, itu adalah IUD atau spiral. Nah, kalau cara kerjanya IUD itu dia akan meningkatkan jumlah leukosit nih sobat belajar. Jadi nanti ketika ada sperma yang masuk, dia akan dianggap sebagai sel asing. Nah, makanya akan difagosit atau dimakrofag oleh sel-sel leukosit atau sel-sel darah putih. Dan yang terakhir adalah metode kontrasepsi mekanis yang memang permanen nih, yaitu adalah vasektomi dan juga tubektomi. Kalau vasektomi dia adalah pemotongan vas deferens yang kemudian akan diikat vas deferensnya. Kemudian ada tubektomi yang nantinya akan memotong tuba falopi dan akan, tadi ada 3 cara ya, bisa diikat, bisa dipotong, ataupun bisa dimatikan sel-sel. Oke, seperti itu ya soal belajar. Jadi jangan tabu lagi soal metode kontrasepsi, karena ini semua adalah program yang mendukung program KB pemerintah. Oke, karena pembahasan yang menarik, jangan pernah lewatkan live session Ayo Belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!